Sebarkan kepada seluruh umat Islam Sunni Aswaja, ulama-ulama dan pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Ini tulisannya ya. Agar segera menabuh genderang. Ya, kalau ada orang yang kemudian sepakat terhadap tulisan ini juga sangat berpotensi besar. Berbahaya dia, punya pikiran dan hati nurani, boleh jadi nanti punya gerakan yang sama dengan tulisan ini. Maka sebelum kemudian ini meledak, harap untuk para intelijen BIN itu bekerja secara serius, karena ini akan kemudian cukup panjang saya kira. Lagi ditangkap oleh masyarakat awam akan sangat sederhana, simple. Apalagi umat Islam, sangat simple. Seolah menganggap bahwa Densus 88 itu ya bukan Islam. Di dalam Densus 88 itu ya seolah bukan Islam. Yang Islam itu ya ulama-ulama itu yang ditangkap itu. Maka narasi kriminalisasi ulama kepada masyarakat awam itu akan sangat gampang dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ditangkapnya 3 ustadz oleh Densus 88 itu membuat sangat ramai dunia, apalagi di kalangan umat Islam, apalagi di kalangan jamaah masing-masing ustadz yang ditangkap ini. Saya yakin umatnya, jamaahnya masih tidak akan percaya bahwa ustadznya ini itu masuk di dalam jaringan telolit jamaah Islamiyah. Ini menjadi terbelah ini. Pandangan masyarakat kemudian menjadi terbelah. Saya termasuk orang yang percaya kepada Densus 88. Karena fakta-fakta bahwa orang radikal itu ada, iya. Fakta bahwa orang yang punya pemahaman telolit itu memang ada. Nah, fakta ini semakin diperkuat, ya. Asumsi publik ini semakin kemudian diperkuat, semakin ada yang memanfaatkan. Bahkan ada seruan untuk, nah ini berbahaya sekali saya kira ini. Ini ancaman yang cukup serius saya kira. Serukan jihad lawan Densus 88 dan bakar Polres. Ini narasi yang bahaya sekali saya kira. Ini memanfaatkan konflik dua versi pandangan umat untuk sesuatu yang sangat keji ini. Ini jangan sampai kalimat ini kemudian memotivasi orang yang terhasut oleh orang yang membenci Densus 88, yang membenci aparat kepolisian. Aduh, ini berbahaya. Apalagi kemudian berkenaan satu kali lagi dengan umat Islam. Yang kadang-kadang kalau melakukan sesuatu, kalau atas nama agama, membela umat, membela ulama tanpa berpikir panjang. Padahal membela itu semua harus memakai pikiran juga. Menurut saya. Kita akan bacakan nih beritanya. Karena ini cukup ramai di grup-grup WhatsApp. Ini cukup ramai dan ini berbahaya saya kira. Dari pojok1.id ya, Jakarta. Sosok Agung Wijayanto mendadak ramai diperbincangkan usai beredar tangkapan layar seruan jihad lawan Densus 88 anti telol dan bakar seluruh Polres di Indonesia. Ini bahaya sekali ini. Ini satu kali lagi ini ancaman yang cukup serius. Ya. Kalaupun yang membuat tulisan ini, yang memprovokasi ini itu adalah anonim, katakan ya, nggak jelas asal usulnya. Nah, kemudian dibagikan oleh si Agung Wijayanto ini, saya kira ini harus ditelisik secara mendalam. Karena satu kali lagi bahasa ini sangat provokatif dan boleh jadi memotivasi orang lain agar bertindak sesuai yang ada di dalam tulisan. Nah, ini berbahaya. Melihat fakta bahwa hari ini umat terpecah, melihat fakta bahwa umat kemudian hari ini beda versi, ya, terhadap penangkapan 3 ustadz ini.
Ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk bahkan membuat kerusuhan di Indonesia. Ini berbahaya sekali. Di media Twitter beredar poster yang memampang identitas dan wajah Agung Wijayanto. Disebut bahwa Agung Wijayanto adalah sosok kelahiran dan warga Kota Bandung. Jawa Barat lagi. Aduh, kacau. Sosok tersebut bekerja di sebuah daerah di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Dalam poster itu juga dituliskan lengkap nomor telepon dan alamat rumah Agung Wijayanto. Poster Agung Wijayanto itu salah satunya diunggah pemilik akun Twitter, Borat Korlon. Dibagikan pojok kiri atas poster tersebut terpampang tangkapan layar seruan yang disebut datang dari Agung Wijayanto. Kacau ini nih. Seruan jihad lawan Densus 88, anti telol dan bakar semua Polres di Indonesia itu dibagikan di sebuah grup bernama An-Nur menuju RI1. Sebarkan kepada seluruh umat Islam Sunni Aswaja, ulama-ulama dan pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Ini tulisannya ya. Agar segera menabuh genderang perang serukan fatwa jihad fisabilillah. Sudah saatnya umat Islam bertempur melawan kebiadaban Densus 88. Serbu markasnya di Megamendung, Puncak Bogor. Bakar seluruh polres-polres dan nyalakan api. Institusi Polri sudah pada puncaknya menjadi institusi organisasi mafia hukum, sarangnya para penjahat berseragam. Panglima Pembebasan Rakyat Indonesia, Panglima Laskar Jihad Siliwangi, Panglima Jihad Ambon Poso 1999 sampai 2002. Dalam tangkapan layar seruan jihad itu tertulis nama Agung 81. Ini kalimat-kalimat ini berbahaya sekali ya. Ini saya kira satu kali lagi ini tidak bisa dianggap remeh karena faktanya memang ada dua versi pandangan masyarakat. Maka sebelum kemudian ini meledak, harap untuk para intelijen BIN itu bekerja secara serius karena ini akan kemudian cukup panjang, saya kira cukup alot ya, memastikan keamanan masyarakat selama masih ketiga orang ini ditahan oleh Densus 88. Ini berbahaya. Lanjut ya. Dikonfirmasi, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah memberi peringatan terhadap penyebar konten tersebut. Cyber terus melakukan patroli, melakukan mapping dan profiling. Si penyebar sudah diberi peringatan, kata Dedi saat dihubungi Jumat. Udah diberi peringatan, saya kira. Apakah cukup hanya diberi peringatan? Ini jelas yang membagikannya. Kalau ada orang yang kemudian sepakat terhadap tulisan ini juga sangat berpotensi besar. Berbahaya dia, punya pikiran dan hati nurani. Boleh jadi nanti punya gerakan yang sama dengan tulisan ini. Menyeramkan ya. Apakah cukup hanya diperingatkan? Saya kira harus cukup ditegur lah ya. Bukan hanya diperingatkan tapi benar-benar ditegur. Kalau dikurung gimana kira-kira? Karena ini provokasi loh. Ini provokasi, ini berbahaya loh. Ini berbahaya. Memantik motivasi kepada publik ini. Kalau semuanya mendukung Densus 88, ya nggak jadi soal. Ya. Tetapi kemudian faktanya bahwa ini terjadi dua versi pandangan, maka ini salah satunya akan dimanfaatkan. Satu kali lagi, apalagi orang yang tidak percaya terhadap adanya radikalisme dan telolit. Dan itu ada. Jangankan dari masyarakat yang awam, sekelas Fadly John mengungkapkan hal itu. Seolah benar bahwa sedang ada racikan untuk Islamofobi di Indonesia. Padahal
Saya orang Islam dan tidak merasa hal itu. Saya sadar sebagai orang Islam bahwa faktanya ada orang yang punya pemahaman yang mesti dibereskan di Indonesia ini. Salah satunya pemahaman radikalisme dan terorisme. Fakta nyata, jelas di depan mata ada. Tergambar pokoknya, jelas. Jejak media sosial itu nggak bisa dihapus. Orang-orangnya masih hadir, orang-orang HTI hari ini. Jejak media sosialnya nggak bisa dihapus. Orang-orang HTI itu masih hadir hari ini. Doktrinnya mungkin masih kuat melekat di dalam kepala dan mungkin suatu saat akan diledakkan sebagai kenyataan. Dan ini berbahaya. Jenderal Bintang 2 ini tak membeberkan bentuk peringatan yang dilayangkan. Hanya saja kata dia, setiap konten yang mengundang unsur kebencian dan provokasi langsung akan diperingati terlebih dahulu oleh tim cyber. Ya. Itu bro. Dan mudah-mudahan satu kali lagi ini benar-benar menjadi perhatian serius dan khusus. Apalagi hari ini masih panas saya kira. Kasus tentang penangkapan 3 orang ini masih panas. Masih banyak para tokoh yang kemudian mengeluarkan statement bahkan seolah mengecam tindakan Densus 88. Ya. Dan ini satu kali lagi ditangkap oleh masyarakat awam akan sangat sederhana, simple. Apalagi umat Islam, sangat simple. Seolah menganggap bahwa Densus 88 itu ya bukan Islam. Di dalam Densus 88 itu ya seolah bukan Islam. Yang Islam itu ya ulama-ulama itu yang ditangkap itu. Maka narasi kriminalisasi ulama kepada masyarakat awam itu akan sangat gampang dicerna. Karena sudah didoktrin dari awal, pemahaman kita ketika melihat Densus 88 itu ya bukan Islam. Sementara yang ketiga ini adalah ulama. Jelas kemudian Islam. Perlu saya ingatkan ini bahwa Densus 88 juga di dalamnya ya orang-orang Islam juga. Itu agar sadar sama-sama bahwa Densus 88 itu sedang memerangi orang Islam yang punya pemahaman radikal. Orang Islam di dalam Densus tuh. Jadi jangan kemudian menutup pikiran seolah ya udah Densus 88 ya udah Densus 88. Padahal satu kali lagi di dalam Densus 88 itu ya orang-orang Islam juga. Ulama-ulama ini ya orang-orang Islam juga. Cuma pemahamannya ini yang kemudian berbeda. Ideologinya ini yang kemudian berbeda. Ya. Takutnya ada yang menganggap karena selalu diucapkan Densus 88, Densus 88, Densus 88, seolah tidak dikaitkan bahwa orang Densus 88 itu adalah di dalamnya orang-orang Islam juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.